Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Eti, siswa-siswiku kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang KD 3.7 interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, anak-anakku, kalian tentu sudah sering dengar ya kata lingkungan. Tapi lingkungan itu sebenarnya apa sih? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar individu atau di luar makhluk hidup. Segala sesuatu yang berada di luar manusia, berada di luar kucing, kerbau, sapi, itulah yang dikatakan sebagai lingkungan. Contohnya lingkungan itu adalah ini ya. Ada lingkungan hutan, kemudian ada lingkungan sawah, ada lingkungan danau, ada lingkungan sungai. Nah, lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik, yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen abiotik itu adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Nah, komponen biotik ini contohnya berarti manusia, kucing, sapi, kerbau, ikan, dan lain sebagainya. Oke, komponen biotik itu ada 6 jenis. Terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga dekomposer, yang keempat detritivor, yang kelima predator, dan yang keenam adalah parasit. Produsen itu apa? Produsen adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah ini. Pohon, rumput. Nah, pohon dan rumput itu bisa membuat makanan sendiri karena mereka mempunyai klorofil atau zat hijau daun sehingga mereka bisa melakukan fotosintesis sehingga bisa menghasilkan makanan sendiri. Oksigen, energi, kayak gitu. Kemudian konsumen itu adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah kita ini, manusia. Kemudian ada dekomposer, itu adalah organisme pengurai tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Jadi makhluk hidup, hewan yang mati, kemudian tumbuhan yang mati itu diuraikan oleh dekomposer, terdiri dari bakteri dan jamur. Kemudian juga ada detritivor. Detritivor itu adalah organisme pemakan sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang melapuk menjadi serpihan-serpihan kecil, atau hewan dan tumbuhan yang mati tersebut jadi hancur. Nah, itu dilakukan oleh detritivor. Contohnya detritivor itu adalah cacing tanah. Kemudian predator itu adalah organisme yang mendapat makanan dengan memburu hewan lain. Contohnya elang, kemudian singa, harimau. Itu ya anak-anak. Dan parasit. Parasit adalah organisme yang mendapatkan makanan dengan cara menumpang organisme lain. Sehingga organisme lain yang ditumpangi itu tadi bisa mati. Contohnya benalu. Nah, ini adalah komponen biotik. Komponen biotik tadi kan komponen penyusun makhluk hidup, penyusun lingkungan yang terdiri dari makhluk tidak hidup. Contohnya adalah sinar matahari, oksigen, karbon dioksida. Nah, oksigen, karbon dioksida, H2O, ini maksudnya adalah udara berarti ya. Kemudian di sini maksudnya adalah tanah. Kemudian ada air dan juga ada batu. Nah, satuan-satuan ekosistem itu ada individu. Individu itu adalah organisme tunggal. Organisme tunggal. Nah, organisme tunggal ini contohnya adalah seekor sapi, seekor kerbau, seekor kucing, sebatang pohon mangga. Nah, itu adalah contoh dari individu. Kemudian ada populasi. Apa itu populasi?
populasi ini contohnya adalah sapi. Nah, populasi itu adalah kumpulan dari individu sejenis yang berada di dalam suatu wilayah dalam waktu yang sama. Nah, populasi ini adalah contohnya populasi sapi, berarti terdiri dari lebih dari satu sapi. Kemudian ada juga populasi kerbau, berarti di situ ada lebih dari satu kerbau, kayak gitu. Kemudian ada komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda yang hidup bersama di suatu wilayah dalam waktu yang sama. Nah, ini contohnya komunitas adalah terdiri dari populasi kerbau dan populasi sapi. Nah, itu disebut sebagai komunitas. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contohnya ekosistem di sini adalah ekosistem hutan. Di sini ada pohon, ada rusa, ada kupu-kupu, dan ada tanah, ada air. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem. Interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lain itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah rantai makanan. Apakah itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, contohnya rantai makanan itu ini ya. Nah, ini gambarnya rumput atau padi atau jagung dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh kucing. Kemudian kucing mati, diuraikan oleh dekomposer gitu. Kemudian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan. Nah, di sini jaring-jaring makanan itu berarti rantai makanan yang banyak. Nah, gitu ya. Ini contohnya adalah rumput. Enggak cuma dimakan marmut, tapi juga dia dimakan sama rusa, kayak gitu ya. Atau rumput dia bunganya dimakan sama madunya diambil sama kupu-kupu, kayak gitu. Jadi rumput itu bukan hanya dimakan oleh tikus saja, tapi dimakan marmut, dimakan rusa, kayak gitu. Kemudian marmut dia dimakan burung elang, dia dimakan bir, kayak gitu ya. Jadi lebih kompleks. Kumpulan dari rantai makanan itulah jaring-jaring makanan. Kemudian ada piramida makanan. Piramida makanan itu adalah pengelompokan ekosistem yang membandingkan komposisi dan jumlah biomasa. Nah, dari piramida makanan ini kan dari yang paling rendah kemudian mengkerucut kayak gitu kan ya. Yang paling rendah ini trofik 1 itu ditempati oleh produsen, sehingga produsen itu jumlahnya paling banyak. Kemudian naik ke trofik 2, trofik 3, trofik 4, atau sampai konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini jumlah organismenya semakin sedikit ya. Jadi jumlah organisme yang paling banyak itu adalah di trofik 1 ditempati oleh produsen. Kemudian jumlah organisme yang sedikit itu ada di trofik puncak. Kalau di sini ada trofik 4. Nah, ditempati oleh konsumen gitu ya. Kemudian ada macam-macam simbiosis. Simbiosis itu apa sih gitu ya? Simbiosis itu adalah interaksi antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Simbiosis di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Mutualisme itu adalah interaksi antar makhluk hidup yang saling menguntungkan, satu untung juga, jadi saling menguntungkan. Contohnya adalah bunga dengan lebah.
bunga bisa melakukan penyerbukan, kemudian lebah mendapatkan makanan yaitu madu. Kemudian contohnya lagi mutualisme itu adalah burung jalak dengan kerbau. Kerbau kutunya hilang dan burung jalak mendapatkan makanan. Kemudian ada komensalisme, itu adalah interaksi antar makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Contohnya adalah bunga anggrek dengan pohon inang. Bunga anggrek dia untung karena dia mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon inang dia tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Kemudian ada ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora ini dia mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Nah, ikan hiunya yang nggak untung, ya nggak rugi, kayak gitu. Kemudian ada parasitisme. Parasitisme itu interaksi antar makhluk hidup yang satu untung, yang satu dirugikan. Contohnya benalu dengan pohon mangga. Nah, ini benalunya dia hidup dengan sangat baik, kemudian pohon mangganya dia mati kayak gitu. Contohnya lagi adalah tali putri dengan pohon inang. Pohon inangnya nanti mati, tali putrinya dia mendapatkan makanan kayak gitu. Nah, peran organisme berdasarkan kemampuan membuat makanannya itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah organisme autotrof, yang kedua adalah organisme heterotrof. Organisme autotrof itu adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Nah, biasanya organisme autotrof itu tubuhnya memiliki kandungan klorofil, maka organisme autotrof itu terdiri dari pohon, nah alias tumbuhan ya. Tumbuhan terdiri dari pohon, kemudian rumput. Nah, itu termasuk organisme autotrof. Sedangkan organisme heterotrof itu adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga dia mendapatkan makanan dari organisme lain. Nah, contohnya adalah manusia. Kemudian ada kucing, ada marmut, ada rusa, dan ada bear gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.